Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita mengucap syukur atas kasih-Nya yang Tuhan sudah nyatakan buat kita semua yang pada pagi hari ini beribadah. Kita datang dengan penuh kerinduan karena kasih Tuhan. Dia sangat baik buat saya, buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang tak terhingga, kasih-Nya sungguh baik. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan lewat penyembahan dan pujian kita. Biar setiap penyembahan dan pujian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita rasakan Tuhan itu begitu baik buat kita. Kita mengucap syukur karena Ia begitu baik. Teramat baik buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Kau telah nyatakan buat setiap kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik buat kami semua Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku
Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang beribadah kepada Engkau, baik di tempat ini maupun secara online di rumah kami masing-masing. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selalu ingin memuji, memuliakan Engkau. Amin. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang memimpin pujian, singer, pemain musik, tamborin, dan kami semua ya Tuhan Kau urapi. Kau urapi hati dan pikiran kami, sehingga hanya kepada Engkau saja kami tertuju ya Tuhan. Kami ingin selalu memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami ingin hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Melalui hamba-Mu Tuhan, kami boleh lebih mengenal Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berhaluskan doa kami. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang merasakan sukacita, kita sama-sama angkat suara, memuji dan menyerukan nama Yesus.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhanlah yang selalu memberikan kita kekuatan. Haleluya. Biarlah sampai akhir hidup kita tetap setia untuk mengikuti panggilan Tuhan. Haleluya. Siapapun
Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus memelihara kami hingga sampai saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Urapi kami Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, baik juga jemaat-Mu yang mendengarkan. Biarlah Tuhan mempersatukan kami di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Saya percaya kita semua di sini bersuka cita dan semangat memuji Tuhan. Amin. Shalom. Ya, haleluya. Saya bersyukur bahwa hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini maupun yang ada di rumah. Saya percaya bahwa waktunya adalah waktu Tuhan. Amin. Ya. Tema tahunan kita di GSJ Beit Elohim adalah hidup adalah pengabdian. Ketika saya mendengar atau membaca tema ini, hidup adalah pengabdian, dan melihat semua khotbah, saya lihat ada sekitar 10 yang ada di GSJ Beit Elohim. Apa yang harus saya sampaikan buat jemaat Tuhan? Setelah saya teliti, saya menetapkan hati biar Tuhan yang menolong bahwa apa yang akan saya sampaikan mengenai hakikat dari pengabdian. Saya percaya bahwa kita semua harus mengerti, memahami dulu hakikat dari pengabdian supaya di dalam kehidupan kita bisa benar-benar memaknai hidup adalah pengabdian. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku berharap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Firman Tuhan ini berbicara, setelah saya melakukan penyelidikan, firman Tuhan ini sangat kuat berbicara mengenai hakikat dari pengabdian. Apa itu hakikat pengabdian? Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengabdian itu adalah proses cara perbuatan mengabdi atau mengabdikan. Tetapi di dalam bahasa Inggris ada dua. Pengabdian ada dalam bentuk dedikasi, kemudian pengabdian ada dalam bentuk kesetiaan. Jadi ketika ini dimasukkan dalam konteks pemahaman pada pagi hari ini, maka pengabdian yang saya akan sampaikan adalah dedikasi dan juga kesetiaan. Nah, hakikat itu apa? Intisari atau dasar.
Sehingga pada hari ini, pagi hari ini kita akan memahami hakikat dari pengabdian dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Yang pertama, poin pertama yang akan kita bahas adalah dasar dari pengabdian. Dasar pengabdian saya ambil di 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Kita tahu ketika Kristus mati untuk kita di kayu salib, itu adalah demi kepentingan kita untuk menebus kita, hidup kita dari dosa. Bukan untuk menebus dosanya, tapi kitanya. Kitanya yang lebih berharga bagi Tuhan. Jadi penting di dalam kehidupan kita untuk memaknai apa itu kematian Kristus. Kematian Kristus untuk hidup kita sehingga kita yang ditebus wajib mengabdikan diri kepadanya. Karena kita seharusnya sudah dihukum. Jadi ketika kita menjadi hamba Kristus, seorang hamba hidup matinya adalah milik tuannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, hidup mati kita adalah milik Tuhan. Nah, jadi ketika Yesus menyatakan ekspresi kasihnya yang paling dalam untuk saudara dan saya, untuk kita semua, Yesus sedang menyatakan bahwa kasihnya itu memiliki kekuatan. Jadi kasih Kristus dalam karya penebusan itulah yang menjadi dasar pengabdian kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita akan lihat ke depannya. Ketika kasih Kristus dalam karya penebusan itu menjadi dasar pengabdian kita, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Terjadi rekonsiliasi. Saya bisa kebingungan kalau seorang hamba tidak berdamai dengan tuannya. Saya punya keyakinan hambanya akan melakukan banyak hal yang tidak beres ketika hamba tidak berdamai dengan tuannya. Yesus telah menyediakan jalan pendamaian itu bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Jadi ketika kita berdamai dengan Allah, itulah yang menjadi jaminan pengabdian kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kasih Kristus mengurung kita, menekan kita dari segala arah, saya punya keyakinan yang sangat kuat. Ketika kasih Kristus menyelimuti kita, mendorong, mendekat kita dari segala arah, maka yang keluar dalam buah kasih itu adalah sikap dan tindakan perilaku kita adalah merupakan gambaran dari Kristus. Bagaimana itu bisa terjadi? Bapak Ibu, mungkin kalau dunia mengatakan kita harus menjadi orang saleh dulu. Kita harus menjadi orang yang punya kebajikan dulu. Kita harus memiliki moralitas dulu, baru menjadi Kristen. Bukan. Kita harus mendekat kepada Kristus, kita harus menjadi pengikut Kristus dulu. Disitulah kita akan menjadi orang yang memiliki kebajikan. Ketika kita melekat pada Kristus, disitulah kita memiliki moralitas yang tinggi. Ketika kita melekat kepada Kristus, kita akan menjadi orang yang saleh. Jadi jangan dibalik, saudara-saudara. Terkadang perasaan kita ketika hidup di dunia ini terbalik.
Tunggulah aku jadi orang baik dulu baru bisa ke gereja. Tunggulah aku tidak layak datang ke gereja karena aku orang berdosa. Hei Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus mengasihi orang berdosa. Datang ke tempat ibadah, di situ kita akan dibentuk, di situ kita akan dilatih, diajar supaya kita melekat kepada Kristus dan hidup kita memiliki kesalehan, memiliki kebajikan, dan memiliki moralitas yang tinggi di masyarakat. Mari kita renungkan peristiwa perjamuan kudus. Apakah Bapak Ibu pernah merenungkan perjamuan kudus ini? Ini setiap bulan kita lakukan. Tetapi ketika saya merenungkan perjamuan kudus ini, kenapa Tuhan memberi pesan yang begitu mendalam tentang perjamuan kudus? Jadikanlah ini peringatan akan aku. Pernahkah kita merenungkan itu? Apa pentingnya? Apa yang mendasar di situ? Pentingnya adalah supaya kita mengingat bahwa kita ini bukan lagi milik diri kita sendiri, tetapi kita milik Kristus. Kita yang berdosa ini yang harusnya sudah mati telah ditebus oleh Kristus. Sehingga kita mengingat terus kebaikan Tuhan. Kita mengingat terus bagaimana hidup kita ini dulunya. Jadi hal yang paling berharga bagi Tuhan adalah bukan dosa-dosa yang kita lakukan. Hal yang paling berharga bagi Tuhan adalah hidup kita. Itulah yang ditebus. Jadi marilah kita mengekspresikan kasih Tuhan yang melingkupi kita, yang menekan kita, sehingga marilah kita mengasihi tidak dengan motivasi untuk mendapat sesuatu, tetapi untuk memberi. Saya ulangi, marilah kita mengasihi tidak untuk mendapat sesuatu, tetapi marilah kita mengasihi untuk memberi. Memberi apa? Kasih Kristus yang mendorong kita, yang menekan kita, maka kita akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, yang berkualitas. Di mana itu? Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di masyarakat. Saya percaya ketika kita mendekat kepada Kristus dan kasih Kristus yang melingkupi kita, di hadapan masyarakat kita akan menjadi orang-orang yang dicintai. Orang-orang yang sangat diperlukan, sangat disayang. Inilah dasar dari pengabdian kita. Ketika kita tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan dalam pekerjaan, kita akan selalu memberikan yang terbaik. Tidak peduli entah pimpinan kita atau siapapun yang menekan kita atau apapun yang kita dengarkan yang membuat kita patah semangat, tetapi karena kita memiliki dasar pengabdian kepada Kristus, kita akan terus melakukan yang terbaik. Itulah dasar pengabdian. Dan saya yakin ketika ini menjadi pedoman hidup kita di pekerjaan, di keluarga, dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang-orang yang dibutuhkan, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang disayang. Amin. Haleluya. Nah, kalau dasar pengabdian kita sudah kuat, maka kita akan melihat kualitasnya seperti apa. Kualitas pengabdian, saya akan baca apa yang dikatakan Paulus mengenai kualitas dari pengabdian. 2 Korintus 5 ayat 11b sampai 13. 2 Korintus 5 ayat 11b sampai 13. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang
dan dengan terang, dan aku berharap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Paulus menyatakan, Tuhan tahu motivasi dan niat saya. Itu demikian kata Paulus. Hati kami, Tuhan tahu. Tetapi ini yang harus diperhadapkan kepada jemaat, kepada semua orang. Tetapi kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan. Kami menyerahkan diri untuk dinilai oleh semua orang. Kita sebagai orang percaya harus melihat apa yang disampaikan oleh Paulus. Apakah kita siap untuk dinilai? Apakah kita siap untuk dipertimbangkan oleh semua orang? Kalau dasarnya kuat, tentu akan melahirkan kualitas. Kalau kualitasnya seperti ini bisa dipertimbangkan, bisa dinilai oleh semua orang, saya punya keyakinan, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang percaya akan kasih Kristus menyelimuti kita, kita akan selalu melakukan yang terbaik. Kita bersedia dinilai oleh semua orang. Apa yang sedang disampaikan oleh Paulus? Yaitu pengalaman rohani dan kualifikasinya. Apa maksudnya? Pengalaman rohani Paulus banyak. Saya percaya bahwa kita semua sangat suka mendengar kesaksian. Amin? Suka mendengar kesaksian kan? Saya juga suka mendengar kesaksian. Tetapi hal yang terpenting bagi Paulus adalah kualifikasinya. Pengalaman rohani sebanyak apapun, tanpa mutu dan kecakapan dan kualitas orang tersebut, saya rasa pengalaman rohani itu bisa menjadi buyar. Boleh kita menyaksikan sekian banyak pengalaman rohani. Paulus boleh menyatakan begitu banyak pengalaman rohani. Tetapi kalau kualitas dan mutunya dipertanyakan, itu menjadi batu sandungan bagi masyarakat, bagi siapapun yang mendengarkannya. Haleluya. Nah, ada 1-2 kalimat di 2 Korintus 11b sampai 13 ini yang dikatakan Paulus demikian. Jika kami tidak menguasai diri, hal itu dalam pelayanan Allah. Jika kami menguasai diri, demi kepentingan kamu, kata Paulus. Apa yang disampaikan Paulus? Kalau untuk pelayanan, Paulus gila-gilaan. Kalau untuk yang namanya pelayanan kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, Paulus gila-gilaan. Tetapi ketika berhadapan dengan jemaat, Paulus katakan menguasai diri. Apa yang disampaikan Paulus ini ketika saya dalami, wow. Saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika mendalami ini akan memahami apa yang dikatakan Paulus. Paulus tidak sibuk, tidak begitu pusing dengan begitu banyak pengalaman rohaninya bersama Tuhan. Tidak perlu dipertanyakan itu bagi dia. Tetapi Paulus, demi kepentingan jemaat, dia fokus kepada pemberitaan Injil. Karena dia tahu bahwa Injil itu memiliki kekuatan. Ya, kalau berbicara mengenai kesaksian, banyak. Kita buka YouTube ya, di mana-mana ada. Tetapi mari kita buat penilaian. Kualifikasinya seperti apa? Apakah di dalam kesaksian itu memberitakan tentang kebaikan Kristus? Itu yang penting. Paulus fokus pada pemberitaan Injil. Fokus menyatakan kabar baik sesuai dengan orang-orang yang dilayaninya. Saya percaya dan sangat yakin apa yang disampaikan Paulus bermanfaat juga bagi jemaat Tuhan di GSJ Abed Elohim. Amin.
Mari kita mematikan ambisi pribadi kita, gaya hidup yang egois. Ini penting. Mari kita mematikan ambisi pribadi dan gaya hidup yang egois demi kepentingan jemaat bersama. Itu harus, karena Paulus tahu kesatuan jemaat itu memiliki kekuatan seperti dinamit. Ketika jemaat bersatu, Bapak Ibu, saya percaya ada banyak orang-orang yang akan dijangkau, ada banyak orang-orang yang akan dapat dilayani. Amin. Itu yang disampaikan Paulus. Di dalam pekerjaan dimanapun, di masyarakat, pelayanan, keluarga, kita akan tetap menjadi idola. Karena orang-orang melihat ada Kristus, kualitasnya terjamin kata orang. Saya percaya kalau ada pekerja yang kualitasnya terjamin, apakah ini disingkirkan dari pekerjaan? Rugi perusahaan, ya enggak Bapak Ibu? Kalau ada orang yang punya kualitas kemudian disingkirkan, rugi toh. Nah, oleh karena itu motif dan metode pelayanan, motif dan metode pengabdian dalam pekerjaan ini penting. Motif saya mengerjakan ini apa motivasinya? Terus metode seperti apa yang harus saya lakukan supaya bisa berjalan dengan baik? Penting. Supaya tidak terjadi pencitraan. Supaya tidak terjadi pertunjukan tanpa substansi. Boleh kita melakukan apa saja, wah yang dilihat orang ya wow gitu ya. Tapi tanpa substansi itu temporer, hanya sementara. Tetapi ketika memiliki inti dari pengabdian itu sendiri, maka dia akan kekal. Amin. Oke. Kita renungkan sejenak tentang para murid yang mati demi Injil. Mereka merelakan hidupnya mengabdi kepada Tuannya Yesus Kristus. Mati guys gak apa-apa. Tetapi karena hidup saya adalah milik Kristus. Mati aja mau, apalagi bekerja. Kan logikanya di situ. Mati aja mau, apalagi melakukan yang terbaik. Melakukan yang berkualitas. Ketika kualitas terbukti, maka kuantitas mengikuti. Ketika kita memiliki kualitas, maka kita akan dipercaya untuk bagian-bagian lain. Kuantitas pengabdian kita itu akan diperlebar. Kalau hari ini kita pelayanan satu aja, kalau hari ini kita dipercayakan untuk mengerjakan satu bidang saja, kalau kualitasnya terbukti akan dipercayakan bidang-bidang yang lain. Akan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalau satu aja runyam, bagaimana mau memberikan yang lain? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ketika saya bekerja untuk Bapak Ibu kemudian pekerjaan saya amburadul, apakah Bapak Ibu masih memberikan pekerjaan yang lain? Oh tidak. Daripada saya bangkrut gitu ya. Oke. Dasar pengabdian sudah, itu yang membuat kita menjadi orang yang berkualitas. Ketika kualitas pengabdian kita terbukti, maka kita akan memiliki kuantitas dalam pengabdian. Saya akan bacakan buat kita semua apa yang dikatakan Paulus mengenai kuantitas pengabdian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Takut akan Tuhan yang dimaksud di sini apa ya? Rasa hormat dan kagum. Ketika kita memiliki rasa hormat dan kagum kepada Tuhan yang menebus kita, maka itulah yang memotivasi hidup kita untuk hidup saleh
dan hidup yang benar-benar bertanggung jawab kepada apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat. Dalam integritas kita, spiritualitas kita, dan moralitas kita dipertimbangkan oleh semua orang. Kita disoroti oleh semua orang. Apakah ini layak? Apakah ini bisa? Maka kuantitasnya akan meningkat. Ketika hidup kita benar-benar memiliki kualitas, memiliki dasar yang kuat, orang akan melihat ini orang mana sih? Apakah ini orang Kristen ya? Ini yang percaya Yesus ya? Itu akan meyakinkan mereka bahwa kita itu benar-benar murid Tuhan. Wah, ini benar-benar murid Kristus. Itu namanya apa ya? Persuasi pasif. Hanya melihat saja orang sudah memiliki keyakinan. Belum kita menyatakan tentang kabar baik mengenai Kristus. Hanya melihat hidup kita saja, mereka sudah memiliki keyakinan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup yang saleh dan memiliki integritas, itulah manifestasi konkret dari rasa hormat dan takut akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang ada di tempat ini bisa merenung sejenak. Sampai di manakah kualitas pengabdian kita baik dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan pelayanan. Kenapa kita tidak memiliki kualitas yang benar-benar bisa untuk diterima oleh semua orang? Saya memberi contoh pelayanan Paulus. Paulus ketika dia terbukti di berbagai tempat dan orang-orang percaya kepada Paulus, sekalipun Paulus mengalami banyak tantangan, dia hanya fokus kepada Injil, kabar baik yang menyelamatkan manusia. Ketika hal itu terjadi dalam diri Paulus, dia memiliki kesempatan untuk mengabdi di berbagai tempat. Dan saya percaya Bapak Ibu semua di tempat ini, ketika memiliki kualitas, ketika memiliki dasar yang kuat, kita akan dipercayakan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga kita akan dipercaya. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya akan bacakan satu puisi untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang ini juga, puisi ini bisa jadi perenungan buat kita. Di dalam bisu suara kalbuku, aku mempersembahkan pengabdian jiwaku. Ketika aku hidup dan ketika nafasku terhempas, aku kan berdiri di sini di jalan-Mu Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di tempat ini, ketika datang kepada Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, itu adalah pengabdian yang luar biasa. Itulah makna dari pengabdian. Itulah hakikat dari pengabdian. Untuk itulah para rasul, untuk itulah Yesus Kristus disalib, untuk itulah semua hamba-hamba Tuhan berjuang keras untuk menolong orang-orang, untuk menyampaikan kabar baik yang menyelamatkan. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita di dalam setiap hari-hari kita. Amin. Kita akan tutup
firman Tuhan ini dengan satu pujian. Kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Allah semesta Kami yakin dan percaya bahwasanya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Dan karena itu ajarilah kami juga Tuhan belajar untuk mengabdi kepadamu. Kiranya Tuhan terus mengajarkan kehidupan kami, untuk kami benar-benar memberikan hidup kami yang terbaik. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik di dalam setiap hidup kami. Kiranya setiap langkah hidup kami menjadi satu pengabdian, satu pelayanan. Kami belajar untuk menghambakan diri kepada Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memimpin setiap kehidupan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kehidupan kami dan mengajar kami. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus memakai, Tuhan terus menyatakan kuat kuasa-Mu di dalam kehidupannya. Dan kiranya Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk pada saat ini. Mari kita akan memberikan yang terbaik bagi persembahan. Nanti saya minta yang bertugas untuk berdoa dalam persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur buat segala berkat-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, Kau sudah memberkati kami dengan kesehatan, dengan finansial ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa. Engkau berkati dan kuduskan Tuhan persembahan kami, biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan atau persepuluhan nanti bisa mentransfernya di nomor rekening di bawah ini. Nah, pengumuman jam-jam ibadah, saudara-saudara, dan hari Selasa tetap ada doa syafaat di tempat ini. Kemudian hari Rabu, Kamis mungkin ada kaum wanita, kaum pria, ada yang online gitu ya. Dan
Dan kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda. Dan minggu depan adalah minggu yang kedua, ada perjamuan kudus. Ibadah jam 6 online, jam 9 new normal, jam 11 ibadah remaja. Nah, itu pengumuman-pengumuman, kiranya Tuhan terus akan memberkati dan menyertai kita. Mari pada saat ini saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami pada saat ini. Tuhan akan mengaruniakan kekuatan kesehatan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga mengaruniakan keamanan. Tuhan menjaga dan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajaran yang paling rendah. Kiranya Tuhan memberikan keamanan, dan secara khusus Tuhan mencurahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan. Kiranya namamu dipermuliakan atas seluruh Indonesia ini. Kiranya Engkau juga akan melepaskan kami dari pandemi COVID-19. Kemuliaan-Mu Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, secara khusus COVID-19. Engkau tutup bungkus hidup kami dengan darah Yesus. Engkau memberkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami ya Tuhan, pendidikan kami dan anak-anak kami, masa depan kami. Engkau juga memberkati gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati Pasuruan, Pandaan dan Taman Dayu di mana kami berada. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa terus menyertai kami. Tuhan melawat setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di ibadah di gereja, tetapi mereka ibadah online. Mari Tuhan akan melawat mereka, memberkati. Kau memberikan pertumbuhan kerohanian mereka. Tuhan akan menjamah menjumpai kami secara pribadi lepas pribadi.
Dalam situasi seperti ini kami yakin, biarlah Tuhan kuasa Roh-Mu terus melawat kehidupan kami. Dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan pada saat ini. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Mari kita semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat semua yang sudah melayani.